warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa tammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bil fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qaul fa yattabi'una ahsanah. Amma ba'du, teman-teman semuanya. Malam hari ini kita berada di pertemuan yang keempat ya, dari pembacaan kitab Fiqhul Awlawiyat atau fikih prioritas fi dhilali maqasidus syariah al-islamiyah, dalam perspektif maqasidus syariah al-islamiyah. Kitab ini kitab yang pada dasarnya naskahnya adalah naskah akademik ya, disertasi dari seorang ulama Irak, pengurus salah satu anggota Dewan Majelis Ulama di Irak. Ya. Kita sudah di pertemuan yang keempat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas urgensi memahami fikul awlawiyat atau fikih prioritas. Jadi syariat ini banyak dan kita mungkin tidak bisa melaksanakan seluruhnya secara bersamaan karena kemampuan kita terbatas ya. Kemampuan kita terbatas, kesempatan kita terbatas. Mengamalkan syariat juga mungkin tidak bisa secara keseluruhan. Ya, syukur-syukur bisa dilaksanakan semuanya, tapi kalau tidak bisa, mana yang lebih didahulukan? Itu. Jadi tidak mengerti fikih prioritas ini yang salah satu yang menjadi problem umat Islam hari ini. Ya. Mungkin juga umat Islam sebelum-sebelumnya pun juga mengalami masalah yang sama. Ya. Jadi meskipun istilah fikul awlawiyat ini baru, tetapi sebetulnya secara substansi ini adalah persoalan lama. Jadi misalnya saya sempat contohkan di awal, misalnya antar entitas kelompok Muslim bertengkar, berseteru hanya karena persoalan yang sebetulnya adalah sunnah. Ya. Saya misalnya contohkan di awal dulu itu tentang Syekh Muhammad Al-Ghazali. Ketika pergi ke Eropa, kemudian mendapati ada orang sufi, kelompok sufi sama kelompok salafi itu berseteru. Sudah Islam di Eropa ini minoritas pun masih berantem. Ya. Hanya persoalan azan. Apakah azan itu ditambahi sholawat atau tidak? Ya. Dan ketika Syekh Muhammad Al-Ghazali yang dianggap ulama datang ke sana ditanya, yaitu jawabannya mengejutkan. Karena beliau mengatakan, kalau memang azan itu menjadi sebab pertengkaran kalian, padahal azan itu hukumnya sunnah, sedangkan menjaga persatuan itu hukumnya wajib, menjaga kerukunan itu hukumnya wajib, ya nggak usah ada azan lagi, selesai. Nah itu contoh bagaimana mengenali fikul awlawiyat. Ya, kadang-kadang hanya karena persoalan Maulid Nabi misalnya sampai orang kalau di Indonesia mungkin nggak terlalu parah, tapi di Pakistan, Afghanistan itu sampai ada pengeboman di masjid hanya gara-gara orang melaksanakan Maulid Nabi misalnya. Ini kadang-kadang ini terkait fikul awlawiyat ya. Kemudian karena ini adalah sifatnya adalah hukum syariah, maka bagaimanapun landasannya berangkatnya harus dari Al-Quran dan hadis. Kita sudah bahas kemarin 2 pertemuan, isinya adalah contoh-contoh bagaimana Al-Quran itu menerapkan fikul awlawiyat, ya. Mengajarkan fikul awlawiyat dari beberapa hukum yang sudah kita bahas ya, tentang semacam kemarin ya, tentang nahi mungkar misalnya, kemudian tentang kisahnya Nabi Yusuf, kisahnya Nabi Musa, dan juga kisah-kisah yang lain, termasuk juga tentang bagaimana Al-Quran itu memprioritaskan kemudahan ya. Oke, itu pembahasan yang lalu. Sekarang kita akan memasuki pembahasan yang baru. Silahkan dibuka kitabnya di halaman 117 ya. Halaman 117 ya. Silahkan dibuka kitabnya. Al-Faslus Salis.
pasal atau bagian yang ketiga. Ya, bagian yang ketiga. Fiqhul Aulawiyat fi Siratin Nabawiyah. Jadi setelah kita membahas landasan Fiqhul Aulawiyat dari Al-Quran, sekarang kita akan membahas landasan Fiqhul Aulawiyat dari hadis Nabi, dari sejarah kehidupan Nabi. Sejarah kehidupan Nabi, baik itu yang berupa kehidupan politik, kehidupan dakwah, maupun kehidupan Nabi secara umum. Sekarang kita akan bahas dari pembahasan politik jihad. Bagaimana Nabi itu menerapkan Fiqhul Aulawiyat di sini. Silakan. Usara Badrin, ya. Fiqhul Aulawiyat. Jadi ini terkait contoh Fiqhul Aulawiyat yang diterapkan oleh Nabi, yang diajarkan oleh Nabi, salah satunya adalah pada peristiwa tentang tawanan atau tahanan perang. Tahanan perang Badar. Laqad asarul muslimuna yauma badrin sab'ina rajulan minal musyrikin. Jadi pada saat perang Badar itu umat Islam itu mendapatkan kemenangan dan kemudian sampai menahan atau mendapatkan tawanan, ya, itu 70 orang musyrik. Wa aktsaruhum min qadatil musyrikin wa zu'amaihim. Kebanyakan adalah para pimpinan, ya, pentolan-pentolan orang musyrik yang ketangkep. Walam yakun qad nazala ala Rasuli sallallahu alaihi wasallam wahyun bi sya'nihim mimma da'ahu ila istisyarati ashabihi fi ma yaf'aluhu. Waktu itu belum ada tuntunan dari Al-Qur'an atau belum ada perintah dari Allah tentang bagaimana memperlakukan tawanan perang. Jadi perang Badar itu adalah perang pertama dalam Islam. Ya. Nabi Muhammad itu jadi nabi berapa tahun? Berapa tahun? 23 tahun. Ya. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Selama 13 tahun, nanti kita akan bahas juga. Selama 13 tahun di Mekah, Nabi itu tidak pernah melaksanakan perang satu kali pun. Satu kali pun Nabi nggak pernah perang. Selama 13 tahun. Ya. Nah, jadi Nabi itu pertama perang ya di Madinah. Itu pun sudah dalam kondisi terdesak karena jadi orang-orang Muslim pada saat hijrah ke Madinah itu hartanya di Mekah dirampas oleh atau dirampok oleh orang-orang musyrik. Nah, karena itu umat Islam ini ingin menuntut harta yang dirampas tadi itu. Karena itu ketika ada rombongan dagang orang-orang musyrik yang pulang dari Syam dan melewati Madinah, itu dihadang. Jadi perang Badar ini pada dasarnya juga nggak sengaja perang sebetulnya. Hanya ingin menghadang, menuntut hartanya orang Muslim yang dirampok di Mekah. Tapi kemudian itu dipahami oleh orang musyrik sebagai tantangan untuk berperang. Jumlahnya pun kita sudah tahulah sejarahnya. Jumlah pasukannya pun sangat tidak imbang karena waktu itu umat Islam jumlahnya hanya berapa? Perang Badar hanya 313, ya. Sementara orang musyrik pada saat itu 1000 lebih. Jadi secara jumlah pun sebetulnya tidak imbang. Tapi pada saat perang itu akhirnya perang itu dimenangkan oleh umat Islam. Itu perang pertama dan dimenangkan oleh umat Islam. Waktu itu lebih dari 70 orang musyrik itu ditahan menjadi tawanan perang. Belum ada petunjuk apa-apa dari Allah terkait tawanan perang. Akhirnya apa? Kalau nggak ada wahyu itu apa yang dilakukan Nabi? Musyawarah. Ya, musyawarah. Nabi tanya kepada sahabatnya, ini belum ada petunjuk wahyu dari Allah. Menurut kalian gimana ini? Harus diapakan para tawanan perang ini? Kemudian Abu Bakar memberikan pendapat, wahai Rasulullah, mereka itu juga masih kerabat kita sebetulnya. Masih keluarga besar lah, sebagai kabilah. Ya. Kemudian, kalau usul saya, karena kita ini lemah secara ekonomi juga, usul saya agar supaya mereka-mereka ini ditebus saja.
Jadi dalam perang itu kan ada pilihan-pilihan. Bisa jadi ya, pilihan pertama dieksekusi, dihukum. Mereka sudah membunuh banyak orang, sekarang mereka ketangkap. Hukuman yang setimpal apa? Ya dibunuh juga. Yang pertama. Kedua, ditahan sebagai yang kedua adalah dijadikan budak ya. Zaman dulu kan masih ada perbudakan. Perbudakan tuh baru hilang ya mungkin 50-an tahun terakhir lah. Tahun 50-an tuh baru hilang juga tahun 50-an, baru kemarin sebetulnya. Nah, yang ketiga adalah dijadikan membayar tebusan. Nah, yang keempat dibebaskan. Tuh. Nah, di antara 4 pilihan ini apa? Nah, menurut Abu Bakar disuruh bayar tebusan aja, kita juga butuh pemasukan itu. Kemudian sahabat-sahabat yang lain juga memberikan pendapat. Di antaranya adalah Umar bin Khattab mengatakan, kalau saya kata Umar, saya melihat bahwa yang paling baik adalah dihukum. Karena mereka sudah melakukan kejahatan perang, ya mereka harus dieksekusi. Ini pendapatnya Umar. Kemudian kata Umar, biarkan orang yang masih punya hubungan dekat dengan saya, biar saya yang mengeksekusi. Yang punya hubungan dekat dengan Ali, biar Ali yang mengeksekusi. Kemudian yang punya hubungan dekat dengan Hamzah, biar Hamzah yang mengeksekusi. Untuk apa tujuannya? Supaya orang melihat bahwa di dalam hati kita semua ini sekarang sudah tidak ada komitmen yang lebih kuat daripada komitmen keimanan. Dan mereka ini kan pimpinan-pimpinannya orang musyrik. Nah, menurut pendapat Umar seperti itu. Waktu itu Nabi condong kepada pendapatnya Abu Bakar. Dan kemudian akhirnya Nabi mengambil tebusan dari tawanan-tawanan ini. Tetapi kemudian keputusan Nabi itu ditegur oleh Allah. Yaitu dalam surat Al-Anfal, maka nabi nabiin ayakuna lahu asro hatta yudkhina fil ard. Turiduna aradud dunya wallahu yuridul akhirah. Wallahu azizun hakim. Jadi Nabi itu ditegur oleh Al-Quran. Di sini kita bisa lihat, Nabi itu bisa salah apa tidak? Bisa salah. Nabi itu berijtihad atau tidak berijtihad. Jadi kadang-kadang ketika wahyu belum turun, sementara persoalan sudah ada di depan mata, maka Nabi memutuskan dengan ijtihad. Ijtihadnya Nabi itu bisa salah apa tidak? Bisa salah. Bedanya ketika Nabi salah, keliru, itu akan langsung diluruskan oleh Al-Quran. Itu bedanya dengan kita. Karena Nabi kan menerima wahyu, Nabi kan maksum. Ya. Justru itu bukannya kekurangan. Justru sebetulnya itu adalah menunjukkan bahwa atau membantah anggapan orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu dari Nabi sendiri. Kalau Nabi diluruskan oleh Al-Quran, artinya apa? Al-Quran bukan dari Nabi sendiri. Paham nggak maksudnya? Nabi itu beberapa kali ditegur oleh Al-Quran. Soal ini, soal memperlakukan istri beliau, kemudian misalnya memperlakukan sahabat Abdullah bin Umi Maktum, makin terima tamu orang-orang besar, tokoh-tokoh besar, tiba-tiba ada orang kecil lah, rakyat kecil, buta, mungkin juga secara penampilannya mungkin nggak menarik. Niatnya Nabi baik, karena Nabi hanya ingin supaya orang musyrik ini, orang tokoh-tokoh Quraisy tadi itu tidak merasa risih ketika masuk Islam. Bahwa orang Quraisy ini nggak merasa terancam, kalau masuk Islam saya akan ketemu dengan orang-orang rendahan seperti itu. Jadi maksudnya Nabi tunggu dulu, selesaikan tamu yang ini nanti. Tapi kemudian itu ditegur oleh Allah. Ya, dalam surat Abasa wa Tawalla. Sampai Nabi ketika ketemu Abdullah bin Maktum, Nabi selalu mengatakan bahwa wahai orang yang saya ditegur karena kamu gitu. Nah, bukan merendahkan, maksudnya Nabi itu merasa bersalah kepada Abdullah bin Maktum. Karena Nabi itu berijtihad juga, dan Nabi bisa salah gitu. Tapi salahnya Nabi itu pasti akan langsung diluruskan oleh Al-Quran. Itu beda dengan salahnya kita. Kalau salahnya kita ya kalau nggak dapat hidayah bisa keterusan. Ya, gitu. Makanya kita selalu minta petunjuk di situ.
Nah, jadi Rasul itu dulu ditegur. Nah, di sisi lain, ini juga ada pengetahuan buat kalian. Ada yang disebut dengan muwafaqatu Umar lil Quran. Jadi Umar itu, karena Umar ini orang yang jenius. Ya. Ada buku yang menulis tentang kejeniusan Umar, Abqari atau Umar judulnya. Jadi Umar itu orang yang futuristik. Ketika berpikir, dia berpikir ke depan, ya. Jadi sampai Al-Quran yang turun menyamai atau mencocoki pendapatnya Umar itu 21 kali. Dulu perempuan itu belum diwajibkan mengenakan hijab. Umar yang pertama kali usul kepada Nabi, wahai Nabi, Umar tidak usul ke perempuan. Umar usul kepada Nabi agar supaya istri beliau ketika keluar rumah itu mengenakan hijab. Tujuannya apa? Supaya istri-istri beliau itu tidak diganggu gitu, di jalan. Untuk membedakan itu, kan perempuan ini macam-macam ya tingkatannya zaman dulu. Ada perempuan budak, dan seterusnya. Nah, gimana supaya istrinya Nabi ini tidak terganggu, tidak diganggu oleh orang, membedakan dengan perempuan yang lain, itu disuruh untuk memakai hijab. Umar itu di sebetulnya ijtihadnya Nabi ini tidak salah. Nabi juga berpikir, pemikirannya Nabi itu kenapa mengambil pendapat itu? Karena Nabi berharap orang-orang musyrik ini suatu saat mendapat hidayah, ya, dan kemudian akan memperkuat barisan umat Islam. Kalau orang dieksekusi itu kan berarti selesai, ya, selesai. Ya, mungkin meninggal dalam keadaan musyrik. Tapi ketika dibaiki, gitu ya, itu harapannya adalah orang itu akan masuk Islam dan ya husnul khotimah gitu, dan memperkuat Islam. Oke, jadi ini terkait dengan fikul auliyat pada saat itu. Tetapi kemudian hukum ini berkembang, ya. Hukum ini dinasakh oleh ayat yang lain, yaitu di dalam surat Muhammad ayat 4, fa idza laqitumul ladzina kafaru fadharbar riqab hatta idza asqantumuhum fashuddul wasaq fa imma mannan fa imma mannan ba'du wa imma fidaa. Jadi awalnya dulu disuruh untuk dihukum karena mungkin pada saat itu untuk memberikan garis yang tegas, tetapi kemudian setelah persoalannya jadi jelas, kemudian akhirnya kebijakan terkait tawanan perang ini itu opsional. Fa imma mannan wa imma mannan ba'du wa imma fidaa. Boleh kalian bebaskan, boleh kalian ambil tebusannya, itu kembali ke siapa? Kembali kepada putusan pemerintah. Itu. Nah, gitu ya. Tergantung keputusannya pemerintah, yang paling maslahat seperti apa. Seperti zaman sekarang itu kan juga terjadi yang seperti ini. Contoh sekarang ini kan masih ada, misalnya di Palestina. Di Palestina sekarang ada orang-orang Israel yang masih ditahan oleh Hamas. Ya. Itu ya diserahkan kepada pimpinan Palestina di sana. Ya. Apakah mau diambil tebusan atau kamu itu pokoknya dilihat oleh pemerintahan mana yang paling maslahat. Jadi sebetulnya dalam Islam urusan-urusan politik itu ya orientasinya putusannya diserahkan kepada pemerintah melihat yang paling maslahat.
Dulu ada tawanan tentara Israel yang ditahan ya, dulu namanya Gilad Gilad Shalit. Dulu itu ya ditahan selama bertahun-tahun oleh Hamas, dan kemudian yang terjadi setelahnya adalah pertukaran tawanan, gitu ya. Pertukaran tawanan, orang-orang Palestina yang ditahan ditukar dengan Gilad Shalit ini. Sekarang belum ketemu ya, sekarang belum ketemu apa namanya, titik akhirnya akan seperti apa tahanan orang-orang Israel yang ditahan oleh Hamas pada pertempuran 7 Oktober 1 tahun yang lalu ya. Nanti tergantung kebijakan pemerintah di sana, apakah akan ditukar apa bagaimana, karena Israel juga sampai sekarang masih terus membantai orang-orang Palestina ya. Jadi belum selesai. Kemudian jadi itu awalnya hukumnya seperti itu. Hukumnya adalah di apa namanya, hukumnya awalnya adalah dieksekusi, tetapi kemudian sekarang itu opsional, tergantung pada keputusan pemerintah mana yang dianggap lebih prioritas. Jadi itu fikul awlawiyat berkembang awalnya karena untuk memperkuat barisan Islam. Yang kedua di halaman 125 ini yang juga peristiwa penting, yaitu soal Sulh Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyati wa aulawiyatul masalihi wal mafasid. Ba'da an ta'ana'at Quraisyun anna sulha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anfa'u laha muqabila an yarji'a sallallahu alaihi wasallam huwa wa ashabuhu wa la yadkhulu Makkah lil umrati arsalu Suhail bin Amr. Jadi dulu itu Rasulullah sudah berangkat dari Mekah ya. Maaf, dari Madinah menuju ke Mekah, niatnya mau umroh. Tapi kemudian ketika akan memasuki Mekah itu dihadang ya, dihalang-halangi oleh orang-orang Quraisy. Nah kemudian disitulah terjadi mediasi dan kemudian sepakat untuk menyelenggarakan, untuk menandatangani perjanjian damai. Perjanjian damai ini disebut Sulh Hudaybiyah. Nah, ada beberapa peristiwa yang perlu dilihat dalam Sulh Hudaybiyah ini. Pertama adalah Rasulullah waktu itu mendikte dan kemudian memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menulis apa yang beliau ucapkan. Awalnya Rasulullah mengatakan uktub bismillahirrahmanirrahim. Tulis. Perjanjiannya diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kata orang Quraisy, perwakilannya namanya Suhail, kata Suhail, apa ini bismillahirrahmanirrahim? Kami tidak mengenal kata-kata bismillahirrahmanirrahim. Tulis saja bismikallahumma. Gitu. Kemudian akhirnya Rasulullah bilang pada Ali, tulis bismikallahumma. Yang kedua, Nabi mendikte kepada Ali untuk menulis hadza ma qada alaihi Muhammadun Rasulullah. Ini yang diputuskan oleh Muhammad sebagai utusan Allah. Kemudian diprotes oleh Suhail, kalau demi Allah, kalau kami meyakini bahwa Anda itu Rasulullah, ya nggak mungkin kami menghalang-halangi Anda masuk ke Mekah. Itu. Kami maunya tulis Muhammad bin Abdillah, nggak ada embel-embel Rasulullah. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada Ali untuk menghapus kata-kata Rasulullah. Tapi kemudian Ali menolak untuk menghapus itu. Akhirnya Rasulullah sendiri yang menghapus. Dan kemudian tulis, udah sekarang Rasulullah sudah dihapus, tulis Muhammad bin Abdillah. Jadi ini yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat Sulh Hudaybiyah. Isinya Sulh Hudaybiyah itu apa? Pertama, diantaranya adalah gencatan senjata selama 10 tahun. Jangan ada peperangan, jangan ada kontak fisik, jangan ada perbuatan kriminal selama 10 tahun. Yang kedua, kalau ada orang datang kepada Nabi Muhammad, orang Quraisy datang kepada Muhammad tanpa izin dari walinya, harus dikembalikan ke Mekah. Jadi misalnya ada orang Mekah,
masuk Islam tanpa izin walinya datang ke Madinah itu harus dikembalikan ke Mekah. Sebaliknya, ketika ada kalau yang sebaliknya itu tidak dikembalikan. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang masuk kepada aliansinya Nabi Muhammad, ya, maka dipersilahkan. Yang mau masuk ke aliansinya Quraisy juga silahkan. Yang keempat, Nabi harus pulang dan belum bisa melaksanakan umroh tahun ini. Itu baru diizinkan tahun depan. Itu 4 poin itu yang secara singkat ada di dalam Sulh Hudaybiyah. Secara lahir, ya, secara kasat mata, secara sekilas, poin-poin Sulh Hudaybiyah itu merugikan umat Islam. Karena kalau ada orang datang kepada Nabi tanpa izin walinya itu harus dikembalikan. Tapi kalau sebaliknya itu tidak harus dikembalikan. Nah, kemudian ya Nabi nggak boleh umroh tahun itu. Jadi kemudian tadi ada penghapusan Bismillah, ada penghapusan Rasulullah, itu kan secara sekilas kalah, ya. Dalam proses negosiasi itu kalah. Tapi kan secara sekilas ya mafsadah, karena ya tadi harus mengembalikan dan seterusnya. Tapi kemudian Rasulullah itu ya seorang yang melihat, yang seorang yang visioner lah, bahwa suluh ini baik menurut beliau. Meskipun waktu itu juga diprotes oleh sahabat, ya, kurang setuju. Nah, tetapi kemudian Sulh Hudaybiyah ini adalah memang peristiwa yang sangat bersejarah dalam kemenangan Islam. Makanya para ulama mengatakan bahwa laqad kana sulhul Hudaybiyati a'zamul futuh. Sebetulnya salah satu kemenangan terbesarnya Islam dalam sejarah itu ya Sulh Hudaybiyah. Titik baliknya, ya, itu adalah dari Sulh Hudaybiyah. Kenapa? Islam dari segi jumlah misalnya, setelah Sulh Hudaybiyah, orang yang masuk Islam dalam 2 tahun terakhir itu menambah lebih dari 10.000 orang. Jadi 2 tahun setelah Sulh Hudaybiyah, umat Islam yang tadinya jumlahnya stagnan setelah Sulh Hudaybiyah itu meningkat lebih dari 10.000. Menurut ulama lain mengatakan yang diperjuangkan Rasulullah selama bertahun-tahun itu jumlahnya terlampaui oleh 1 tahun setelah Sulh Hudaybiyah. Dan falam nih, poinnya penting saya kira. Kita harus ingat-ingat ini poin ini. Ini ditulis oleh Ibnu Hisham. Ibnu Hisham itu seorang penulis Sirah Nabawi pertama zaman itu, ya, zaman tabi'in. Falam yukallam ahadun bil islami yaqilu syai'an illa dakhala fihi. Walaqad dakhala fi tini kasanatain mislu man kana fil islami qabla dzalika wa aktsar. Jadi kata Ibnu Hisham, tidak ada satu orang pun yang mendengar tentang Islam kecuali orang tersebut pasti masuk Islam. Gitu. Dan jumlah orang yang masuk Islam dalam 2 tahun pasca Sulh Hudaybiyah itu jumlahnya lebih banyak daripada berapa puluh tahun sebelumnya. Jadi begini, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa Islam itu besar itu dalam keadaan damai. Islam itu menjadi besar bukan karena perang. Ulama-ulama yang dikutip pendapatnya di sini hampir semuanya sepakat bahwa titik kemenangan Islam itu setelah Sulh Hudaybiyah, setelah perjanjian damai Hudaybiyah. Kenapa Rasulullah itu rela
melakukan penandatanganan perjanjian damai meskipun itu poinnya secara sekilas merugikan. Karena Rasulullah sadar bahwa Rasulullah yakin bahwa Islam itu agama yang benar. Kebenaran itu kalau didiskusikan dengan dengan leluasa, dengan kebebasan, fitrahnya manusia pasti akan menerima. Ya udah, nggak apa-apa, yang penting nggak ada perang. Karena tidak ada perang, akhirnya dakwah bisa bebas. Karena nggak ada perang, orang diskusi bisa seluas-luasnya. Silahkan argumentasinya, yang nyembah berhala argumentasinya apa. Ini Islam argumentasinya seperti ini. Dan tidak, waktu itu dalam keadaan perang itu Islam luar biasa. Mendapatkan keuntungan luar biasa. Karena setiap orang dengar tentang Islam, tanpa ada manipulasi, tanpa ada fitnah tentang Islam, pasti orang tersebut masuk Islam. Jadi ini yang harus kita tiru, bagaimana kita menciptakan iklim yang damai, iklim masyarakat yang damai. Karena pada dasarnya manusia itu kalau dijelaskan yang benar tentang Islam, naluri fitrah manusia itu pasti akan menerima. Ya seperti di Indonesia kita, di Nusantara lah, di Malaysia, di Brunei, di daerah Asia Tenggara ini kan Islam masuk tanpa peperangan. Dan itu lebih merata bandingkan dengan beberapa wilayah, misalnya di India. India dulu terjadi peperangan, Islam masuk ke sana terjadi peperangan dengan Hindu. Kemudian ada waktu Islam berkuasa mungkin ada juga peralihan kuil kepada masjid misalnya dan seterusnya. Dan sampai sekarang konflik itu berkepanjangan di sana. Tapi kita beruntung di Indonesia ini Islam masuk tanpa ada peperangan melalui proses akulturasi budaya. Sampai sekarang Islam bisa menjadi mayoritas. Ya. Dan tidak ada sejarah yang luka dengan orang-orang agama lain di sini. Karena Islam itu masuk diterima dengan sukarela. Itu. Yang dulu masuknya dalam keadaan perang, lagi misalnya di Spanyol, sekarang sudah nggak ada perang Islamnya. Karena dulu perang, akhirnya perang lagi pas kalah udah selesai. Terjadi reconquista namanya, di Eropa dulu pernah terjadi reconquista. Raja Spanyol itu memaksa orang untuk masuk Kristen, kalau tidak itu dibunuh, pilihannya dibunuh atau keluar dari Spanyol. Akhirnya Islam nggak ada lagi di sana. Selama ratusan tahun tidak pernah ada Islam, tidak pernah ada masjid. Ya. Jadi itu contoh ya, bagaimana pentingnya membangun iklim perdamaian itu, dan yang paling bagus itu yang memang melalui jalur yang damai gitu. Nabi dulu sampai ngalah begitu, yang penting damai. Saya nggak ditulis Rasulullah nggak apa-apa, yang penting damai. Gitu. Nggak usah pakai Bismillahirrahmanirrahim, nggak apa-apa. Nah ini juga yang ditiru oleh para ulama kita di Indonesia ketika menghapus yang namanya Piagam Jakarta. Ya. Yang poinnya adalah kewajiban melaksanakan syariat bagi pemeluknya. Ya udah, kalau memang itu diprotes menjadikan perpecahan negara, nggak apa-apa. Diganti justru dengan poin yang lebih bagus, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang itu esensi dari tauhid. Kalau orang sudah mengakui Tuhan yang Maha Esa, berarti kan harus melaksanakan ajaran apa? Konsekuensi dari tauhid itu mengakui ada Tuhan yang satu, ajaran Tuhan itu harus diterapkan. Nah, itu. Dulu sama seperti zamannya Ali bin Abi Thalib yang diprotes orang Khawarij, karena Ali bin Abi Thalib itu menghapus gelar khalifah, gelar Amirul Mukminin. Kenapa Ali tidak mau memakai gelar Amirul Mukminin? Ali sadar ada pemimpin lain selain beliau, yaitu Muawiyah. Dan ketika orang-orang Khawarij mengkafirkan Ali, Abdullah bin Abbas mengatakan, lah kalau Ali dianggap kafir karena menghapus gelar Amirul Mukminin, bagaimana dengan Nabi yang menghapus gelar yang lebih penting, yaitu gelar Rasulullah? Kalau gelar Amirul Mukminin itu gelar politik, gelar khalifah itu gelar politik. Ya. Rasulullah malah justru gelar yang berasal dari wahyu, itu aja dihapus ya, demi fikul awalawiyat yang lebih penting, yaitu perdamaian. Jadi sekarang
kita nggak perlu perang lagi ke Eropa, ke Amerika. Muslim atau agama Islam sekarang menjadi agama yang paling cepat pertumbuhannya di Eropa dan Amerika. Diperkirakan di Inggris misalnya, kalau yang paling banyak tuh di Prancis. Prancis itu 20% penduduknya sudah Muslim sekarang. 20%. Kristen di Indonesia aja gak nyampe 20%. Padahal kurang apa dulu Indonesia itu dijajah oleh Belanda. Belanda itu jajah bukan hanya ngambil sumber daya alam. Belanda itu jajah bawa siapa? Bawa misionaris-misionaris yang melakukan kristenisasi di mana-mana. Ada Peter Beck dan yang lain-lain. Tapi Indonesia tuh bertahan. Tapi di negara-negara Barat, di Eropa, Amerika, pertumbuhan Islam tuh nggak bisa dibendung. Jadi sekarang nggak usah perang, dakwah aja selesai sudah. Diperkirakan di Inggris itu 100 tahun lagi Muslim akan jadi mayoritas tanpa harus ada peperangan. Di Perancis sekarang sudah 20%. 20% itu besar sekali. Ya. Di Inggris tuh sampai ada istilah Londonistan. London ya, kota London itu ada embel-embelnya Londonistan. Kenapa? Karena saking banyaknya Muslim di London. Bahkan wali kota London itu Muslim, orang keturunan Pakistan, namanya Sadiq Khan. Sadiq Khan. Sebelum jadi wali kota London, Sadiq Khan ini malah pernah jadi menteri di Inggris, menteri perhubungan. Sampai sekarang di negara-negara Barat itu banyak menteri-menteri yang Muslim. Di Australia itu beberapa menterinya Muslim. Di Inggris beberapa menterinya Muslim. Di Amerika ada beberapa bupati, wali kota yang Muslim. Jadi dalam kondisi damai Islam malah bisa berkembang. Sejarahnya Islam besar itu ya karena damai. Dan menurut para ulama titik tolaknya pertama adalah Sulh Hudaybiyah. Oke, itu prioritas bagaimana mempentingkan perdamaian. Sekarang, kemudian berikutnya, halaman 136. Al-Matlabul Khamis, Zadus Salasil wa Fiqhul Masalih wal Mafasid. Jadi ini karena ceritanya tentang politik. Jadi begini ya, teman-teman semua. Ini nggak ada kaitan dengan kitab. Jadi kalau kita lihat di sini yang dikisahkan tuh isinya perang. Karena begini, sebetulnya perang, kenapa banyak ditulis tentang peperangan di dalam kitab-kitab kita, literatur-literatur kita? Karena memang pada masa itu ya perang itu adalah suatu hal yang tidak dihindarkan dan menjadi semacam tradisi yang sangat penting. Peperangan dulu itu menjadi tren ya. Di beberapa tempat misalnya di masa itu ada beberapa kerajaan kalau ditunjuk raja baru itu tradisinya melepas kuda. Kemudian kemana kuda itu berjalan, maka raja tersebut harus memimpin peperangan ke arah yang dituju oleh kuda itu. Jadi dulu itu perang tuh gaya hidup intinya. Sampai dulu cerita tentang Nabi, sejarah Nabi pertama ditulis itu judulnya adalah Al-Maghazi Wasaroya. Cerita-cerita catatan tentang perang. Ya memang tradisinya begitu, gaya hidupnya pada saat itu begitu. Tapi kita perlu sebagai orang yang hidup di masa sekarang, kita perlu mengkontekstualisasikan sejarah itu. Kenapa? Karena sebetulnya perang itu adalah bagian kecil saja dari kehidupan Nabi. Kita tadi sudah menyampaikan bahwa Nabi itu hidup selama menjadi Nabi karirnya berapa? 23 tahun. Kalau di jumlah hari itu sekitar 8.000 hari. Berapa
jumlah perangnya Nabi itu berapa hari. Dihitung oleh para sejarawan, seluruh perang yang pernah diikuti oleh Nabi, termasuk hari untuk persiapan perangnya, itu totalnya 80 hari. Dari 8.000 itu ternyata hanya 80 hari. Artinya apa? 80 ke 8.000 itu berapa persen? Cuma 1%. Artinya apa? Perang itu adalah hanya jumlah kecil, bagian yang sangat-sangat kecil dari kehidupan Nabi. Hanya 1%. Tapi kadang-kadang orang pada masa itu terlalu mengglorifikasi jumlah peperangannya. Maksudnya cerita-cerita, bukan jumlah ya. Cerita tentang peperangannya itu yang ditulis. Yang 90% itu kemana? Ini yang jarang dikaji ya. 99% tentang metode dakwahnya Nabi, tentang akhlakul karimahnya Nabi. Ini yang banyak terlupakan. Dan mungkin itu tugas generasi kita sekarang termasuk lah, untuk menggali, menemukan yang 99% tadi itu. Karena dulu orang hanya fokus pada peperangannya. Padahal perang itu hanya 1%, bagian dari 1%, bagian sangat kecil dari kehidupannya Nabi. Itu pun kita sudah tahu, dari 1% itu pun Nabi itu nggak pernah membunuh orang. Nabi itu selama perang pernah hanya membunuh satu orang, yaitu siapa? Ubay bin Salul. Ya. Hanya itu saja, dalam kondisi yang sudah sangat terdesak. Jadi, tapi di sini yang dicontohkan memang peperangan ya. Zatus Salasil. Zatus Salasil juga perang. Zatus Salasil ini nama tempat yang sekarang sekarang ada di perbatasan Irak dan Kuwait. Ya. Dulu pernah terjadi perang Zatus Salasil antara Muslim melawan Persia. Yang diperintah untuk memimpin perang ini adalah Amr bin As. Ya. Amr bin As. Nah, Amr bin As itu pada saat perang itu ada dua hal yang dilarang oleh Amr bin As. Jadi Amr bin As ini berangkat memimpin perang, masuk ke dalam wilayah terdekat lokasi perang itu dalam kondisi yang sangat dingin sekali, sangat dingin. Ya. Orang Mekah Madinah biasa hidup panas-panas, ini masuk ke wilayah yang sangat dingin. Dan ketika dingin malam hari, apa pertama yang terpikirkan? Menyalakan api untuk menghangatkan badan. Tapi kemudian itu dilarang jadi menghangatkan badan tuh maslahat ya. Menghangatkan badan kan supaya badannya tidak sakit kedinginan, harus menyalakan api. Tapi kemudian itu dilarang oleh oleh Amr bin As. Kenapa alasannya? Terus satu dulu ya, saya ceritakan persoalannya dulu. Yang kedua, ketika peperangan, ketika malam hari karena saking dinginnya, Amr bin As sendiri itu akhirnya mimpi basah. Dan karena mimpi basah di wilayah yang sangat dingin, Amr bin As itu tayamum. Dan ketika subuh, Amr bin As ngimami. Padahal Amr bin As itu dalam keadaan junub. Yang ketiga, pada saat perang dan kemudian sudah di depan mata kemenangan itu, musuh itu lari. Sahabat punya keinginan kuat untuk mengejar musuh. Tapi kemudian oleh Amr bin As dicegah. Jangan dikejar. Udah cukup. Itu dilaporkan kepada Nabi. Kenapa kamu memimpin dengan keputusan-keputusan yang seperti itu? Pertama kata Amr bin As, kenapa saya melarang menyalakan api? Karena kalau seandainya pada malam itu kami menyalakan api, maka itu akan memberikan informasi tentang keberadaan kami ini kepada musuh. Kalau ada orang nyalakan api, kelihatan nggak ada orang. Kedua, kalau kami menyalakan api, musuh akan tahu jumlah kami, padahal jumlah kami pada saat itu sangat sedikit. Mas, enteng ini ngadepi musuh sedikit. Nah, justru akan memperkuat mental mereka. Karena itu kata Amr, jangan menyalakan api, ya kita tahan.
Dingin, tahu dingin, tapi kita tahan untuk kemaslahatan yang lebih besar. Kemudian yang kedua, Amr mengatakan bahwa saya waktu itu memang tidak mandi, tapi saya tayamum. Kemudian dikutip juga ayatnya oleh Amr bin As. Dan yang ketiga, soal tidak mengejar musuh. Kenapa? Pertimbangan saya kenapa saya mencegah sahabat mengejar musuh, padahal waktu itu kemenangan sudah di depan mata. Karena saya punya feeling atau saya mengantisipasi ketika kita mengejar musuh itu sampai ke tebing, saya mengantisipasi kalau mereka itu punya pasukan cadangan di belakang tebing dan kita akan kalah ketika mereka mengeluarkan pasukan cadangan. Jadi itu ijtihadnya Amr bin As dengan pandangan tentang prioritas yang dilakukan pada saat itu, dan Nabi membenarkan apa yang dilakukan oleh Amr itu. Jadi Nabi memuji kepemimpinan Amr bin As. Nah, tapi juga ada hal. Jadi waktu itu pulang, Amr bin As itu tanya kepada Nabi, wahai Nabi, siapa orang yang paling Anda cintai? Kemudian kata Nabi, Aisyah. Lalu siapa? Bapaknya Aisyah, berarti Abu Bakar. Lalu siapa lagi terus? Intinya apa? Nabi itu juga melihat prioritas dalam menunjuk panglimanya. Ada orang-orang yang lebih utama dari Amr bin As pada saat peperangan Dzatus Salasil ini. Tapi Nabi tahu orang yang paling mengerti keadaan medan tempur di Dzatus Salasil ini adalah Amr bin As. Kenapa? Karena Amr bin As itu kakek-kakeknya dari daerah itu. Makanya ditunjuk oleh Nabi itu Amr bin As. Karena Amr bin As ngerti medannya. Padahal apa? Di barisannya Amr bin As ini ada Khalid bin Walid yang juga ahli perang. Ada Umar bin Khattab. Ada Abu Bakar, orang yang lebih dicintai oleh Nabi. Dan ada Ubaidah ibn Al-Jarrah dan sahabat-sahabat yang lain. Tapi Nabi menunjuk Amr bin As. Kenapa? Karena Nabi melihat prioritasnya. Gitu. Dan di sini juga ada satu pelajaran bahwa pemimpin yang terbaik itu adalah pemimpin yang dibutuhkan pada masanya. Dalam keadaan krisis ekonomi misalnya, presiden yang terbaik adalah ekonom, orang ahli ekonomi. Dalam keadaan perang misalnya, presiden yang terbaik adalah militer. Dalam keadaan kebodohan di mana-mana, kemudian akhlak hancur-hancuran, yang paling baik menjadi presiden siapa? Ulama. Seorang guru. Jadi pemimpin itu menyesuaikan. Jadi makanya kita hidup juga begitu ya. Harus siap memimpin, suatu saat memimpin. Tapi suatu saat juga harus siap dipimpin. Orang siap dipimpin itu nggak mudah. Mental siap untuk dipimpin, diatur-atur oleh orang itu juga nggak mudah. Tapi semuanya dalam kasus ini, semuanya ikut. Bayangkan ada sahabat-sahabat besar, Abu Bakar, Umar. Umar itu dalam kisah di sini komplain kepada Amr bin As. Kenapa kamu orang kedinginan dilarang menyalakan api misalnya dan seterusnya. Tapi karena waktu itu yang ditunjuk oleh Nabi adalah Amr bin As, ya semuanya ikut, nurut semuanya. Ya begitu. Jadi pemimpin itu juga sesuai dengan kebutuhan masanya gitu. Jadi biasa aja mana yang lebih dibutuhkan. Dalam kayak di pesantren-pesantren misalnya imam sholat itu yang prioritas karena orang sudah rajin sholat. Ya imamnya ya orang yang paling alim menjadi imam. Meskipun mungkin orangnya tampilannya nggak menarik karena sudah sepuh, mungkin suaranya nggak enak karena sudah sepuh. Tapi di perkotaan ya misalnya dalam kondisi masyarakatnya awam, sholat masih malas-malasan, mungkin perlu imam yang muda, yang penampilannya menarik, yang imam suaranya bagus, itu juga penting. Jadi sesuaikan dengan kondisinya gitu ya. Paham nggak? Nah, seperti itu Nabi dulu juga menunjuk panglimanya dulu juga begitu. Disesuaikan mana nih yang paling kompeten di sini. Udah. Suatu kali mungkin yang lain. Gitu. Oke, sekarang halaman 139. Al-Matlabus Sadis.
qatlul khawariji wa fiqhul awlawiyah, tentang memerangi orang-orang khawarij. Jadi di sini diterangkan, nah ini semuanya hadis Nabi ya, yang dikutip tadi semuanya hadis Nabi. Di sini juga ada hadis bainama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu suatu saat selesai peristiwa Hunain, membagi ghanimah. Kemudian tiba-tiba muncul seorang yang bernama Dzulkhuwaisirah. Hafalin ya nama ini, Dzulkhuwaisirah. Dzulkhuwaisirah itu adalah, di sini diterangkan adalah seorang laki-laki dari Bani Tamim. Kemudian kata Dzulkhuwaisirah mengatakan apa? Ya Rasulullah, i'dil. Wahai Rasulullah, berbuat adil. Jadi Dzulkhuwaisirah ini komplain kepada Nabi, protes kepada Nabi. Wahai Muhammad, kamu harus berbuat adil. Dalam riwayat yang lain itu kalimatnya lebih kasar. Nabi kemudian membalas, kata Nabi, wailak. Waman ya'dil idza lam a'dil. Kalau saya saja sebagai Nabi, kamu anggap tidak adil, siapa lagi yang bisa adil? Siapa lagi yang bisa lebih adil daripada saya? Kalau saya nggak adil ya kamu udah hancur, gitu. Dan rusak. Kemudian Umar izin kepada Nabi, wahai Nabi, biarkan saya menghukum orang ini. Kemudian kata Nabi, udah tinggal aja, biarin aja, biarkan dia pergi. Fa innalahu ashaban, nanti kata Nabi, orang-orang seperti ini akan punya pengikut. Yahqiru ahadukum sholatahu ma'a sholatihim. Kamu mungkin kalau lihat sholatnya mereka, kamu akan dibuat takjub. Dan mungkin kamu sendiri akan merasa minder melihat sholatnya mereka. Wasyamahu ma'asyamihim. Kamu mungkin juga akan minder melihat bagaimana mereka berpuasa. Yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqihim. Jadi gini, Dzulkhuwaisirah ini yang oleh para ulama dikatakan bahwa Dzulkhuwaisirah ini adalah orang yang Khawarij generasi pertama. Kalau kita bisa lihat ya, orang radikal pertama dalam Islam itu Dzulkhuwaisirah. Radikal pertama dalam Islam itu Dzulkhuwaisirah. Orang yang merasa lebih baik dari Rasulullah, merasa paling benar, sehingga memprotes Rasulullah. Sehingga sampai sekarang kelompok radikal itu salah satu cirinya apa? Cirinya adalah pasti menyalahkan pemerintahnya, mengkafirkan pemerintahnya. Kenapa? Ya sejarahnya memang begitu. Dzulkhuwaisirah itu nabi yang mimpin. Jangankan Jokowi zaman sekarang, nabi saja dulu itu disalahkan oleh Dzulkhuwaisirah. Jadi ini orang radikal pertama dalam Islam. Tapi kemudian ketika akan dihukum oleh oleh Umar, kata Nabi biarin saja. Nanti orang-orang itu akan punya pengikut. Nabi ini sudah memprediksi bakal muncul orang-orang ekstrim dalam Islam tuh. Nabi sudah memprediksi. Sehingga apa kata Nabi? Mungkin kamu ketika melihat sholat mereka, mungkin kamu akan takjub, minder melihat mereka. Jadi maksudnya apa? Ketika orang-orang yang radikal, orang Khawarij dari zaman dulu, itu ya orangnya kalau soal sholatnya ya rajin sholat. Itu. Sampai kayak yang membunuh Ali bin Abi Thalib, sahabat Ali, namanya Abdurrahman bin Muljam, itu kan diceritakan sebagai qaimul lail, shaimun nahar, hafizul Quran. Kalau malam dia sholat, bangun, siangnya dia puasa, dia hafal Quran. Tapi kata Nabi apa? Yaqra'una al-Quran la yujawizu taraqihim. Mereka membaca Al-Quran enggak pernah sampai ke kerongkongan. Jangankan bertahta di hati, nyampe kerongkongan saja tidak. Maksudnya apa? Ya Al-Quran itu hanya kayak jadi kosmetik saja. Enggak pernah nyampe ke dalam akal dan hatinya. Yamruquna minad-din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Imannya mereka itu seperti busur anak panah yang terlepas dari busurnya. Akan kembali apa tidak? Tidak akan pernah kembali. Jadi itu kayak busur anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Nggak akan pernah kembali lagi.
yamruquna minad-din. Mereka keluar dari agama seperti anak panah yang keluar dari busurnya. Kenapa? Kata Ali begini. Ali dulu pernah. Jadi ini bagaimana Ali juga dulu menerapkan fikih prioritas itu begini. Dulu Ali itu juga menghadapi tantangan serangan dari orang musyrik. Ali itu sudah mau berangkat menghadapi orang musyrik. Tapi kemudian Ali dapat kabar orang Khawarij sedang berkumpul di Nahrawan. Apa yang kemudian yang dilakukan oleh Ali? Kata Ali, yang lebih prioritas adalah memerangi orang-orang Khawarij. Kenapa? Orang musyrik itu suatu saat mungkin bisa dapat hidayah dan masuk Islam. Tapi orang Khawarij, kita yang ulama, itu dikafirkan oleh mereka. Kita ini yang menjadi sumber hidayah, menyampaikan kebenaran, mau menyampaikan, itu dikafirkan. Di mana mereka mau dapat hidayah? Sumber hidayahnya sudah ditutup oleh mereka sendiri. Ya. Paham nggak maksudnya? Orang itu kan bisa dapat hidayah karena dia menganggap gurunya itu layak untuk didengar. Gurunya itu menyampaikan pendapat yang benar. Tapi ini gurunya dulu yang dikafirkan. Itu ulama Ali ini sudah dianggap kafir oleh mereka. Bagaimana mereka mau dapat hidayah? Sementara yang menyampaikan kebenaran itu kan adalah ulama-ulama seperti sahabat Ali dan sahabat-sahabat yang lain. Itu sudah dikafirkan oleh mereka. Makanya Ali kemudian balik kanan menyerang orang-orang Khawarij. Nah, ini dulu diramalkan oleh Nabi seperti itu. Tapi pada saat itu Nabi tidak langsung tidak menyetujui eksekusi terhadap Dzulqaisirah. Kenapa? Karena dikhawatirkan. Menurut di sini orang akan mengatakan bahwa Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Nah, ini dari kemunculan kelompok-kelompok radikal ini, kata Hasan Basri ini tabiin. Jadi masalah ekstremisme beragama itu nggak hanya kita sekarang, yang ekstrim-ekstrim ada itu bukan hanya hari ini, dulu aja sudah ada yang begitu. Kata Hasan Basri apa? Al-amilu ala ghairi ilmin kasairi ala ghairi tariqin. Orang yang beribadah tanpa ilmu itu kayak orang yang berjalan tidak di atas jalan yang benar. Melangkah tapi bukan di jalan yang benar. Wal amilu ala ghairi ilmin ma yufsidu aksaru mimma yuslih. Kata Hasan Basri juga, orang yang beribadah tanpa ilmu itu kerusakan yang ditimbulkan lebih besar daripada kemaslahatannya. Fatlubul ilma talaban la yadurru bil ibadah. Fa inna qauman talabul ibadata wa tarabul ilma fa kharaju bi asyafihim ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena ada kata ini yang bilang Hasan Basri, tabiin. Tabiin itu generasi salaf, baru 2 generasi setelah Nabi. Mengatakan karena ada kelompok manusia, kata Hasan Basri, mereka semangat ibadah tapi tidak pernah belajar. Akhirnya apa? Akhirnya mereka khoroju, ya. Mereka akhirnya apa? Mendatangi umatnya Nabi Muhammad dengan membawa pedang mereka, karena umatnya Nabi Muhammad dianggap sudah kafir semua. Walau talabul ilma lam yadulluhum ala ma qalu. Kalau seandainya mereka itu punya ilmu, nggak akan melakukan itu. Makanya kita di pembahasan kitab yang lalu sudah mengidentifikasi sebab orang jadi ekstrim itu apa? Ya nggak ada yang lain. Sebab ekstremisme yang paling utama itu adalah kebodohan. Jadi, dan itu harus dibedakan antara semangat beragama dan kebodohan. Orang beragama itu baik. Agama itu pada dasarnya pasti mengajarkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Yang jadi persoalan adalah ketika orang mau melaksanakan agama tanpa ilmu. Persoalannya kebodohan. Radikalisme itu persoalannya kebodohan. Jadi dulu seperti itu. Yang kemudian di halaman 145. Aulawiyatul bina alal qital fi Makkah. Jadi Nabi itu mengutamakan
perjuangan dakwah dibandingkan dengan peperangan pada saat di Mekah. Jadi hadis yang dikutip di sini, suatu saat Nabi pernah didatangi oleh Abdurrahman bin Auf beserta dengan rombongan para sahabat, datang mengadu kepada Nabi, ya Nabi Allah, wahai Nabi, kunna fi izzin wa nahnu musyrikun falamma amanna sirna adillah. Dulu kami ini waktu masih musyrik, kami ini mulia, menang. Tapi setelah kami beriman, kok malah kami jadi terhina seperti ini. Kemudian maksudnya apa? Maksudnya dulu kan mereka ini para pemuka. Abdurrahman bin Auf itu kan orang sangat kaya raya. Mungkin orang yang paling kaya dalam Islam. Abdurrahman bin Auf bilang, dulu kami ini waktu belum masuk Islam, kami ini terhormat. Tapi setelah masuk Islam kok jadi terhina begini. Kemudian dijawab oleh Nabi, ini umirtu bil afwi fala taqatalu. Kalau tuqatilu. Saya ini diperintahkan, kata Nabi, untuk memaafkan. Jadi kalian jangan berperang. Kalau tuqatilul qauma, jangan kalian memerangi kelompok yang lain. Jadi awalnya begitu. Nabi intinya lah gini. Ini kalimat teksnya cukup panjang. Intinya begini, seperti menyambung apa yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi selama 13 tahun Nabi mengawali dakwahnya, mengawali karirnya sebagai Nabi. 13 tahun di Mekah itu Nabi tidak pernah melakukan peperangan sama sekali. Tidak ada kontak fisik sama sekali. Meskipun pada saat itu ayat-ayat jihad itu sudah turun. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa jihad itu bukan melulu perang. Buktinya apa? Ya tadi ayat-ayat Makkiyah yang turun pada saat Nabi masih di Mekah, belum hijrah ke Madinah, itu juga sudah mengandung banyak istilah jihad, mengandung perintah-perintah jihad. Tapi tidak pernah ada peperangan. Itu menunjukkan bahwa jihad itu bukan hanya perang. Dan di sini, dan bagian daripada jihad yang lebih utama itu adalah dakwah. Jangan seperti orang sekarang ya. Ada orang-orang yang nggak telaten dakwah. Belum dakwah apa-apa, datang ke Bali bawa bom. Ngebom di sana. Belum juga didakwahi. Nabi aja sabar 13 tahun. Merayu orang. Ini Nabi 13 tahun juga mungkin belum ada apa-apanya dibanding Nabi Nuh 1000 tahun. Belum apa-apa, belum diajak, belum dijelaskan Islam itu apa. Ya bule-bule itu kan datang ke Indonesia, mungkin di negaranya juga belum mengenal Islam. Datang ke Bali, niatnya mau wisata, lagi ngopi, tiba-tiba dibom. Sampai ribuan orang ya jadi korban. Itu ya ajarannya siapa gitu. Padahal Nabi saja dulu bertahap, semuanya bertahap. Nabi selama 13 tahun telaten menyampaikan dakwah, meskipun pada saat itu sahabat didiskriminasi sedemikian rupa, tapi Nabi tidak melakukan perlawanan secara fisik. Ya. Jadi perjuangan itu juga butuh strategi, ya. Tidak hanya cukup modal nekat saja atau semangat saja tidak cukup. Jadi dulu seandainya Nabi mengawali karirnya dengan peperangan, mungkin di sini diterangkan mafsadahnya akan sangat banyak. Salah satunya adalah ya Nabi ini dianggap memecah belah. Karena waktu itu ketika Islam itu baru berkembang di Mekah, di dalam satu rumah itu pasti ada anggota keluarga yang agamanya berbeda-beda. Kalau seandainya Nabi dulu langsung memerintahkan peperangan, mungkin akan ada anak yang membunuh bapaknya. Karena anaknya mungkin sudah muslim, bapaknya masih belum beriman. Dan seterusnya. Dan kalau seandainya waktu itu umat Islamnya masih sangat kecil, kemudian Nabi sudah melakukan peperangan, intinya mafsadah yang ditimbulkan mungkin akan lebih besar.
Yang kedua di sini adalah halaman 149, yaitu bagaimana Nabi itu memperkuat fondasinya. Salah satunya dengan memerintahkan sahabatnya hijrah ke Habasyah. Jadi dakwah itu juga tidak terpaku pada satu tempat ya. Ketika di satu tempat peluangnya tertutup, ya cari peluang yang lain. Nabi dulu di Mekah ditolak sedemikian rupa, sahabatnya didiskriminasi sedemikian rupa. Nabi menyarankan para sahabat untuk hijrah. Dan hijrah tempat yang dipilih itu adalah Habasyah. Meskipun Habasyah itu pada saat itu rajanya Kristen. Kenapa? Karena Nabi melihat keadilannya dan kedekatannya Islam dengan Nasrani. Karena orang Habasyah itu kan memeluk agama Kristen yang termasuk kategori ahlul kitab juga. Ya. Sehingga lebih dekat daripada orang yang nggak punya kitab suci, lebih baik misalnya kalau zaman sekarang, daripada mungkin ya, tapi ini nggak jadi analogi yang pasti, daripada berteman sama Cina yang nggak, Cina maksudnya negara Cina, bukan orang Cina di Indonesia, yang nggak percaya agama, masih mending misalnya bekerja sama dengan negara yang punya kepercayaan kitab suci. Setidaknya masih ada rambu-rambu yang dipegang. Nabi sendiri juga begitu ya. Ketika dakwah di Mekah belum berhasil, ya Nabi mencari peluang dakwah yang lain, yaitu di Thaif. Kemudian di halaman 152 itu juga kemaslahatan dakwah yang lebih luas itu lebih diutamakan, diprioritaskan dibanding kemaslahatan yang terbatas. Jadi dulu ada seorang perempuan yang jadi tawanan, namanya Juwairiyah bintul Haris. Tawanan ini kemudian menjadi menjadi jatahnya Sabit bin Qais. Menjadi Sabit bin Qais. Menjadi bagiannya Sabit bin Qais. Kemudian Sabit bin Juwairiyah ini kemudian mengajukan perjanjian untuk memerdekakan diri. Datanglah kepada Nabi dan kemudian jadi Juwairiyah ini seorang yang dari kalangan terhormat. Kemudian datang kepada Nabi menyampaikan pengajuan agar supaya dibebaskan gitu. Kemudian Nabi mempertimbangkan beberapa pertimbangan. Ada hal yang sifatnya kemaslahatan yang pribadi untuk Juwairiyah, tapi juga ada kemaslahatan yang lebih luas. Dan Nabi mengambil kemaslahatan yang. Jadi gini, waktu itu Nabi kalau seandainya ingin membantu memerdekakan Juwairiyah saja, itu ya bisa. Tapi kemudian Nabi tidak hanya memerdekakan, Nabi menawarkan bagaimana kalau misalnya dinikahi, Juwairiyah ini dinikahi, dan Juwairiyah menerima lamaran dari Nabi itu. Dan karena dinikahi oleh Nabi, akhirnya itu menjadi sebab Islamnya Juwairiyah dan juga Islamnya kabilahnya Juwairiyah. Jadi begitu. Ya zaman sekarang harus cari cara. Nggak kayak zaman dulu kan. Kalau zaman dulu kan begini, seperti ini. Polanya dulu kan kabilah. Ketika orang mau mengambil hatinya satu kabilah, kamu ingin masuk dalam perlindungan satu kabilah, ya salah satu caranya menikahi anggota kabilah itu. Sekarang sudah nggak ada. Menikahi orang Tangsel, apakah orang Tangsel kemudian ikut simpati kepada kita? Enggak. Nggak ada. Sekarang orang hidup di kota sendiri-sendiri. Jadi apa ya, dakwahnya harus dengan cari cara yang lain. Jangan alasan poligami untuk narik kaumnya. Nggak ada alasan untuk itu lagi sekarang. Zaman dulu nikahin anaknya raja untuk menaklukkan kerajaannya. Sekarang udah nggak ada lagi. Nikahin anaknya Jokowi juga nggak bisa.
Ya, nikah mengislamkan orang Indonesia. Udah beda polanya, orang secara sosiologi kemasyarakatan sudah berbeda. Ya harus cari cara lain gitu. Mana yang paling maslahat untuk dakwahnya? Contohnya apa? Sebagai penutup. Contohnya adalah apa yang dilakukan oleh Gus Dur sebetulnya. Gus Dur itu dulu ketika orang Tionghoa, orang-orang Cina di Indonesia lah, caranya begitu. Mungkin banyak orang juga nganggap Cina ini kan nyebelin, ya, ngeselin lah, karena banyak hal. Ya salah satunya mungkin karena di zaman Belanda ada orang-orang Cina yang kerjasama dengan Belanda. Dulu itu kan Belanda memang betul-betul licik dalam mengadu domba orang. Jadi ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas masyarakat itu dulu ya. Kalau orang Indonesia pribumi apa sebutannya? Apa? Sebutan orang pribumi zaman Belanda apa? Ini. Nggak pernah belajar sejarah, kalian kurang baca buku. Nah, orang Belanda itu kan menyebut orang pribumi, menyebutnya dengan istilah inlander. Nah kemudian apa ada sebutannya kan, anjing dan dilarang anjing dan pribumi dilarang masuk. Seterusnya. Dulu kan diskriminasi itu luar biasa. Orang pribumi kalau bukan londo coklat istilahnya, bukan pribumi yang berkomplot dengan Belanda. Londo coklat londo itu Belanda ya. Belanda itu kan kulit putih. Orang Indonesia asli ini kulit coklat. Tapi ada orang-orang Indonesia sendiri, orang pribumi yang jadi pengkhianat. Nah, sebutannya londo coklat. Belanda perilakunya seperti Belanda padahal kulitnya coklat. Atau londo ireng juga kadang-kadang. Itu dulu ya orang Cina juga begitu. Orang Cina dulu dijadikan kelas nomor 2 ya, orang Timur. Arab dan Cina sebetulnya. Sekarang muncul lagi. Setelah isu rasisme terhadap Cina, sekarang muncul isu rasisme terhadap Arab. Katanya orang-orang Arab ke Indonesia ini didatangkan oleh Belanda. Ada aja macam-macam isu di masyarakat. Yang nomor 1 adalah bangsa Eropa sendiri. Orang kulit putih, bule-bule itu dia. Nah oke, singkatnya begini. Kan orang pribumi ini banyak yang karena kecemburuan sosial, orang Tionghoa mungkin ekonominya lebih baik dan seterusnya, itu menjadi nggak suka lah, menjadi objek kebencian. Tapi dulu Gus Dur itu atas nama dakwah ya, karena mungkin untuk kepentingan dakwah, Gus Dur itu justru berusaha merangkul orang-orang Tionghoa. Termasuk dengan kebijakan-kebijakan dulu kan zamannya Soeharto. Semua hal yang berbau Tionghoa itu dilarang. Barongsai itu dilarang. Perayaan hari Imlek itu nggak boleh. Seperti nama yang namanya pakai nama Cina itu dulu nggak boleh. Nama-nama Cina itu Lim Ban Bit, apa namanya Cuilan Seng, itu kan nggak boleh. Apalagi? Ya itulah. Itu dulu nggak boleh zaman Soeharto. Tapi kemudian Gus Dur itu membuka kebebasan, memberikan hak orang-orang Tionghoa untuk mengekspresikan kebudayaannya, ya. Meresmikan agama Konghucu. Bukan meresmikan sebetulnya. Ya apa namanya, memberikan pilihan lah dalam administrasi negara, gitu ya. Kemudian memperbolehkan Imlek dan seterusnya. Sehingga apa, Gus Dur itu padahal beliau sebagai ulama, tapi dianggap sebagai bapak Tionghoa di Indonesia. Dan apa dampaknya? Banyak orang Tionghoa masuk Islam. Karena Gus Dur itu bahkan untuk merangkul mereka, Gus Dur mengatakan bahwa saya ini kakek moyangnya dari Cina. Meskipun mungkin kecampuran Arab. Dan Gus Dur cerita bahwa saya ini marganya Lim. Nah begitu, itu contoh cara Gus Dur merangkul. Saya dulu pernah jumpai ketika Gus Dur mengislamkan salah satu orang Cina di
masjidnya di Ciganjur. Jadi banyak orang Cina hari ini, bahkan beberapa orang Cina hari ini masih sangat respect banget sama Gus Dur, masih sangat menghormati Gus Dur, menganggap Gus Dur sebagai orang yang paling berjasa bagi mereka di Indonesia. Banyak masuk Islam. Itu salah satu caranya lah. Meskipun hal-hal seperti ini kadang dianggap kontroversial. Apa namanya? Nah, itu juga sebetulnya upaya Gus Dur secara tidak langsung untuk apa namanya? Menghambat atau memperlambat terjadinya kristenisasi sebetulnya pada saat itu. Jadi bagaimana? Dulu kan ada namanya siapa? Romo Mangun dulu itu. Dia seorang misionaris yang bisa dianggap sukses. Romo itu pimpinan Katolik. Jadi dianggap sebagai orang yang sukses, menarik simpati banyak orang. Dan kemudian karena agama Konghucu itu dulu nggak diperbolehkan di Indonesia, karena itu orang-orang Chinese. Jadi akhirnya banyak, karena Konghucu nggak bisa, akhirnya mereka masuknya ke dalam Kristen. Nah, jadi ketika Gus Dur membebaskan orang Cina menganut agama Konghucu, itu justru sebetulnya memecah. Dulu kalau dibebaskan, mungkin orang Cinanya akan masuk ke Kristen rame-rame, sehingga Kristen itu jadi besar. Tapi karena kebijakan Gus Dur membuka agama Konghucu, akhirnya mereka jadi terpecah. Akhirnya sebagian jadi lari ke Konghucu. Nah, seperti itu. Satu lagi adalah kebijakan Gus Dur tentang PKI. Jadi Gus Dur itu kontroversial juga dalam hal meminta maaf kepada PKI. Jadi kalau yang meminta maaf kepada PKI itu bukan Jokowi sebetulnya. Kalau mau ada orang nuduh komunis, yang lebih pasti dituduh komunis itu sebetulnya Gus Dur. Karena apa? Gus Dur presiden pertama Indonesia yang meminta maaf kepada PKI. Kenapa? Kata Gus Dur, dulu itu ketika ya PKI itu mengganggu, betul PKI itu dulu mengganggu. Tetapi banyak orang yang sebetulnya bukan PKI, tapi di PKI-kan. Jadi karena terlalu dulu itu terlalu kerasnya Orde Baru ya. Semua yang tidak mendukung Orde Baru dianggap PKI. Dan dulu yang menjadi eksekutor itu kebanyakan adalah orang-orang NU. Yang nyembelihin PKI lah kasarannya. Nyembelihin PKI, bunuh orang-orang PKI itu kebanyakan orang-orang NU di Jawa Timur di mana-mana. Jadi Gus Dur sebagai orang NU juga dia meminta maaf atas kesalahan-kesalahan masa lalu. Kan dulu itu setengahnya sebetulnya diadu domba. Sekarang baru terbuka ya bahwa peristiwa G30S itu tidak lepas dari upaya-upaya intervensi asing pada saat itu Amerika ya. Yang kepentingannya ya untuk menghambat pertumbuhan komunis, bukan karena mau bela Islam, tapi karena komunis saat itu adalah identik dengan Uni Soviet sebagai musuhnya Amerika. Jadi masalahnya masalah politik. Nah, Gus Dur lah yang meminta maaf kemudian kepada mereka, dan Gus Dur mengatakan bahwa saya meminta maaf adalah supaya beban sejarah kalian menjadi ringan. Bahwa pernah melakukan kesalahan di masa lalu, ikut membunuh orang PKI. Itu jumlah pembantaian yang sangat besar sekali, mungkin terbesar sepanjang sejarah kita di Indonesia. Karena diperkirakan angkanya itu sampai 1 juta orang waktu itu dibunuh. Dan banyak sungai di Jawa itu dulu yang warnanya jadi merah, sampai berbulan-bulan orang nggak mau makan ikan. Karena ikan makannya mayat manusia pada masa itu. Jadi itu peristiwa yang memang sangat kelam lah, dan Gus Dur minta maaf karena itu. Kenapa Gus Dur minta maaf? Salah satunya adalah yaitu supaya menghapus kebencian orang-orang PKI terhadap Islam. Dulu yang melakukan seperti ini bukan hanya Gus Dur. Jadi ketika PKI banyak dibantai, memang eksekutornya juga banyak orang NU, tapi banyak kiai-kiai juga yang melindungi orang yang dianggap oleh Orde Baru pada saat itu PKI. Kadang-kadang kan tentara ini waktu itu mencatat nama orang PKI itu ngasal. Oh ini Karman PKI,
Asep PKI, padahal bukan PKI. Dicatat aja, tuduh PKI menjadi target eksekusi. Nah, jadi dulu orang itu kenapa Gus Dur kemudian meminta maaf? Supaya anak-anak turunnya orang-orang PKI ini jangan sampai dendam kepada Islam. Itu. Dan ya itu terbukti banyak ulama-ulama yang memuji ijtihadnya Gus Dur yang semacam itu. Jadi ini contoh lah bagaimana fikul aulawiyat dalam dakwah. Meskipun mungkin kalau orang mindsetnya ingin merawat dendam, minta maaf itu ya suatu hal yang pantangan mungkin ya, buat apa minta maaf gitu. Tapi kalau mindsetnya dakwah, ingin merangkul, mengambil hati orang, ya memaafkan, mengambil upaya-upaya yang bisa menarik hatinya orang lain, itu yang mesti yang diambil. Kalau mentalnya mau perang saja ya, buat apa minta maaf? Kalau mau merawat dendam, mau merawat kemarahan terus-menerus, ya nggak usah minta maaf, terus saja perang. Dan mungkin kalau perang terus, ya akhirnya sama-sama hancur. Tapi sejarah mencatat bahwa upaya-upaya seperti ini, upaya-upaya dengan menunjukkan akhlak yang luhur, seperti tadi Sulh Hudaybiyah, bagaimana Nabi mengalah dengan poin-poin yang merugikan Islam, itu justru menjadi titik kemenangan terbesar menurut para sejarawan dari Islam. Islam menjadi besar awalnya berawal dari Sulh Hudaybiyah. Bayangkan biasanya orang perang terus-menerus, orang tidak pernah mendengarkan cerita penjelasan yang lengkap tentang Islam, kemudian terjadi perdamaian. Di tengah kondisi damai itu Islam bisa didialogkan, disampaikan Islam yang benar, akhirnya berbondong-bondong orang masuk Islam. Itu ya, saya kira untuk malam hari ini. Nah, sambung lagi pada hari Rabu yang akan datang. Ada pertanyaan? Ya, apa sahabat? Apakah dari Nabi atau dari Allah Subhanahu Wa Taala? Salah satu asbab turunnya ayat. Kedua, apakah perjanjian kenapa dinamakan perjanjian Hudaybiyah? Misalnya kayak biasa Jakarta kan karena perjanjian Jakarta. Oke, ya meskipun yang katakan ada 3, tapi saya tunjuk Sahban ini untuk merangkul Sahban, mengambil hatinya Sahban sebetulnya, supaya lebih rajin lagi ngajinya, tidak terlambat. Jadi kenapa Nabi menyetujui Sulh Hudaybiyah? Ya itu tadi, Nabi itu memandang bahwa perang itu adalah hal yang sebisa mungkin dihindari. Dalam kondisi yang damai, Islam itu malah bisa leluasa didiskusikan. Dan ketika Islam itu, kebenaran Islam itu bisa disampaikan, naluri, kemudian watak, kecenderungan manusia itu pasti akan menerima kebenaran itu. Jadi ya, kalau tadi dianggap strategi dari Nabi, ya sudah pasti. Itu strategi dari Nabi, kan tadi sudah diterangkan di situ bagaimana Nabi itu memandang bahwa Sulh Hudaybiyah itu adalah hal yang sangat bermanfaat, yang sangat maslahat di masa yang akan datang. Jadi memang Nabi melihat bahwa Sulh Hudaybiyah itu adalah suatu hal yang maslahat di masa yang akan datang, dan itu memang terbukti. Ya. Jadi kalau pertanyaannya tadi apakah itu strategi dari Nabi, ya sudah pasti itu strategi dari Nabi. Kalau terkait Hudaybiyah, memang tempatnya namanya Hudaybiyah. Sulh itu dinamakan Sulh Hudaybiyah. Di di dekat Mekah, ya. Tempat sebelum masuk ke Mekah. Kan memang ini dulu dulu memang Nabi itu mau masuk ke sana dalam keadaan ingin melaksanakan umroh, sudah mau masuk ke
sudah mau masuk ke Mekah. Terus apa lagi tadi? Makanya cara mengarahnya orang-orang Khawarij dalam konteks kemudian kayak kita gini, anak-anak generasi muda gitu. Ya, dalam posisi kita sebagai sebagai penuntut ilmu, sebagai orang yang belajar ilmu syariah, cara yang paling baik ya dengan menyampaikan ilmu. Cara yang paling baik dengan menyampaikan ilmu. Seperti yang paling bagus itu contohnya adalah Abdullah bin Abbas, sahabat Abdullah bin, seperti yang pernah dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Abbas yang waktu itu mengajak orang-orang Khawarij untuk berdialog, beradu argumentasi. Jadi karena orang Khawarij, munculnya Khawarij ini sebabnya adalah kebodohan, maka cara yang paling baik adalah ya memintarkan mereka. Itu yang paling baik dalam posisi kita. Itu yang paling baik. Mau mengangkat senjata juga nggak mampu kan, badannya kecil-kecil, pikirannya kayak di film. Senjata itu kayak pelepah pisang, nggak gampang, nembak tuh nggak gampang. Senjatanya sudah berat, kalau perang itu berat lah. Ransel juga, ransumnya aja udah berat. Nanti ya itulah intinya posisi yang paling pas dari kita ya menyampaikan ilmu, itu yang paling pas, karena akar persoalannya adalah kebodohan. Ya tugas kita sebagai pelajar menyampaikan ilmu, itu sudah selesai. Mau dakwah menggunakan ekonomi ya juga masih melarat-melarat kayak gini. Ya, paling bagus dengan ilmu. Dan terakhir apa tadi? Ya. Ini kan sudah dijelaskan bahwa Nabi itu sangat menghindari peperangan, bahkan dalam pemimpinannya itu hanya 1% yang digunakan untuk perang. Terus bagaimana kita memandang dengan para sahabat pada masa kekhalifahan itu kan ada masa perluasan wilayah, kayak masa Umar itu perluasannya sangat besar. Nah itu gimana, Gus? Jadi yang dilakukan pada saat itu kan namanya fathu atau futuhat. Ya. Futuhat itu prosesnya adalah melakukan pembebasan. Coba kamu baca bukunya misalnya salah satunya buku Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, atau baca bukunya ini aja, yang paling populer adalah Philips Hitti, The History of Arab. Jadi kayak Syekh Buti itu nulis bahwa orientasi Islam ketika berperang itu bukan untuk memaksa orang untuk masuk Islam, juga bukan untuk maksud yang lain-lain. Jadi gini, kondisi masyarakat pada saat itu adalah kondisi masyarakat yang terjajah. Sama lah kira-kira, kan begini, dulu itu kan raja-raja zaman itu memang senang ekspansi. Dan ketika ekspansi itu memaksakan agama yang dianut oleh raja itu dipaksakan kepada rakyatnya. Nah, yang diperjuangkan oleh Islam itu apa? Membebaskan mereka dari penjajahan itu. Makanya nggak ada sejarahnya dalam Islam kemudian penduduk yang ditaklukkan oleh Islam itu kemudian dipaksa untuk masuk Islam, itu nggak ada. Dan yang namanya peperangan itu, kalau ini kenapa tidak disebut sebagai, ini bedanya dengan penjajahan. Penjajah itu apa dulu? Menjajah itu identik dengan mengeruk sumber daya alam masyarakat yang dijajah. Apakah Islam melakukan itu? Nggak ada sejarahnya. Penjajahan itu pasti ditolak oleh masyarakat yang dijajah. Sepanjang apapun negara itu menjajah, pasti akan berakhir. Ya, Belanda pernah jajah Indonesia, Inggris mungkin pernah
jajah Malaysia, kemudian Perancis mungkin pernah jajah negara-negara yang lain. Semuanya berakhir. Penjajahan itu mesti akan ditolak. Tapi di daerah-daerah yang ditaklukkan oleh Islam, itu tidak terjadi penolakan dari orang-orang yang misalnya contoh Turki dulu bukan Islam. Ya sampai bukti bahwa Islam nggak menjajah apa, orang bisa menerima itu keberadaan Islam di situ sampai sekarang. Persia dulu adalah negara superpower yang sangat besar. Bukti bahwa Islam tidak menjajah mereka, mengeruk sumber daya alamnya, memperbudak masyarakatnya misalnya, kan nggak ada sejarahnya. Itu buktinya adalah orang-orang menjadi simpati kepada Islam dan ya bertahan sampai sekarang menjadi negara yang mayoritas Muslim. Jadi rata-rata bisa jadi karena perang dalam Islam itu begini. Bisa jadi yang paling banyak faktornya adalah memang perang itu dimulai oleh musuh sehingga Islam mempertahankan diri. Dan kalau untuk konteks Madinah pada saat itu, perang-perang yang terjadi di Madinah karena konteksnya adalah orang Yahudi yang sudah menandatangani piagam Madinah kemudian berkhianat. Bani Nadir, Bani Mas'ud, kan sudah ada perjanjian dengan Nabi, tiba-tiba bersekutu dengan orang Quraisy untuk memerangi Nabi. Ya jelas dilawan dong. Dan pasti karena apa? Melanggar perjanjian. Atau misalnya tantangan untuk berperang seperti yang dilakukan pada saat Romawi. Suratnya Nabi kemudian dia apa? Disobek-sobek, dan Romawi ini intinya waktu itu mereka memang sudah merencanakan atau memberikan ancaman adanya peperangan. Nah, karena terjadi potensi ancaman serangan, Islam mendahului untuk menghalau tentang ancaman peperangan tersebut. Tapi dalam tempat-tempat yang lain, ya yang bertahan seperti di banyak negara lah, seperti di Indonesia, di wilayah Asia Tenggara ini ya sama sekali nggak terjadi peperangan dan kemudian mayoritas masyarakatnya bisa Muslim. Kalau sekarang bertahan ya Indonesia, Brunei, Malaysia itu mayoritas Muslim. Di beberapa negara seperti Myanmar ada banyak Muslim, Thailand, di Thailand Selatan ada 3 provinsi itu juga mayoritas Muslim. Ya, misalnya lah, contohnya begitu. Penjelasan yang panjang dengan data-data sejarah itu ya di beberapa buku yang tadi saya sebutkan. Ada buku tentang jihad yang menerangkan tentang apakah Islam itu dulu melakukan serangan yang istilahnya invasi ataukah melakukan pembelaan diri atau defensif. Apakah Islam itu melakukan penjajahan ataukah melakukan penaklukan, itu bedanya apa? Itu ada di buku-buku yang tadi saya sebutkan. Ada buku judulnya Al-Jihad fil Islam, Kaifa nafhamuha wa kaifa numarisuha. Itu mungkin salah satu buku yang paling bagus dalam menerangkan tentang apa itu jihad. Kemudian ada buku-bukunya kalau yang paling populer lagi tadi karena bukunya Philip Kitty itu The History of Arab. Itu buku itu juga cukup lengkap mengulas sejarah Nabi. Ada lagi bukunya Karen Armstrong. Ada beberapa buku lah, saya kira yang jelasin itu bedanya. Mungkin nggak semuanya saya bisa jelaskan secara baik, ya, tetapi ada beberapa alasan yang tadi. Ya. Bedanya penjajahan dengan penaklukan salah satunya itu. Penjajahan itu cenderung ditolak oleh masyarakat lokal. Tapi Islam ketika datang itu malah disambut. Karena Islam datang dengan membawa pembebasan. Negara-negara yang dulunya terjajah, Islam datang membebaskan mereka. Memberikan mereka kebebasan untuk beragama, memberikan kebebasan ekonomi dan seterusnya. Gitu. Jadi itu yang dilakukan. Tapi kalau yang lain-lainnya, misalnya gini. Tapi contoh aja detail-detail di bawah. Abu Bakar, perang pertama yang dilakukan oleh Abu Bakar itu apa?
itu bukan perang yang sifatnya perluasan, tapi kan memerangi orang yang secara terang-terangan menolak untuk membayar zakat. Orang kalau tidak membayar zakat tapi dilakukan secara diam-diam, yang diperangi itu sebetulnya apa? Sama kayak orang murtad. Yang diperangi itu sebetulnya adalah propaganda perlawanannya terhadap negara. Gitu. Karena negara ini yang memungut zakat, tiba-tiba orang secara terbuka menyampaikan penolakan terhadap kehadiran negara. Kayak sekarang ada orang tiba-tiba menyatakan diri menolak untuk bayar pajak. Wajar kalau negara kemudian turun tangan mengatasi atau melakukan penegakan hukum, kira-kira begitu. Seterusnya. Oke, nanti penjelasan yang lebih detail, kemudian pengalaman yang lebih baik, wawasan yang lebih baik itu kalian harus baca buku ya. Ini kan yang saya sampaikan ini adalah kutipan-kutipan dari apa yang pernah saya baca. Nanti kalian juga membaca buku itu adalah suatu keharusan ya. Gitu. Karena kita nggak akan dapat apa-apa kalau kita hanya belajar dari forum-forum di kelas yang hanya satu arah itu. Kita harus baca buku, harus diskusi suatu saat sehingga ketika diskusi kalian menyampaikan pendapat dan kemudian berusaha memahamkan orang lain. Itu saja saya kira untuk malam hari ini. Kita sambung lagi pada hari Rabu yang akan datang. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.